menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Maruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Marvin Suristio. Pemirsa, Anda menyaksikan informasi terkini langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang kehadiran dari terdakwa Ferdy Sambo yang hari ini akan segera menjalani tuntutan jaksa. Sesuai dengan jadwal pada hari ini 17 Januari 2023. Kita melihat sebelumnya pemirsa, Ferdy Sambo bersama dengan 4 terdakwa lain didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dari informasi yang kami dapatkan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tuntutan terhadap Ferdy Sambo akan digelar di ruang sidang utama Umar Seno Aji pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam kasus ini kita melihat Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana bersama dengan istrinya Putri Chandrawati serta Richard Eliezer, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum sebelumnya disebutkan bahwa Richard Eliezer menembak Yosua atas perintah Ferdy Sambo saat ia masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Sebelumnya kita melihat juga terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf kemarin sudah menjalani sidang tuntutan terlebih dahulu. Jaksa menuntut keduanya dengan pidana 8 tahun penjara. Dan kita akan simak bagaimana jalannya sidang untuk menghadapi tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap Ferdy Sambo yang saat ini kita lihat untuk situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, sembari saat ini kami akan mengikuti dan melihat langsung dari persidangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pemirsa, yang sudah turun sejumlah terdakwa. Dan kita melihat di belakang, terdakwa Ferdy Sambo sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera masuk ke area tunggu dan menjalani persiapan untuk segera menghadapi tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ini akan tentunya menjadi salah satu kunci dalam rangkaian persidangan yang sudah ini. Dan untuk membahas lebih lanjut, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan kuasa hukum keluarga Yosua, Yonatan Baskoro. Selamat pagi Mas Yonatan, sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Mas Marvin. Baik, Mas Yonatan, terkait tuntutan dari JPU mengenai penjara 8 tahun Ricky dan Kuat kemarin, apa yang menjadi catatan Anda? Ya, yang saya lihat sepertinya jaksa ini kurang serius ya. Padahal sejak awal kita mengetahui bahwasannya jaksa ini kita lihat seperti konsisten, tegas begitu ya. Begitu juga dalam membacakan kesimpulan kemarin yang menjelaskan bagaimana keterlibatan dari Kuat dan Ricky Rizal di dalam kasus pembunuhan berencana ini. Saya rasa itu semua sudah sangat jelas. Tetapi di ujungnya ketika membacakan tuntutan terhadap hukuman, kok jauh sekali dari harapan kita keluarga dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Yang ingat kita tahu bahwasannya jaksa tegas mengatakan sudah cermat menurut saya mengatakan bagaimana peran masing-masing secara aktif di dalam pasal 340 tersebut dan terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi tidak sesuai dengan tuntutan yang dibacakan. Nah ini kan implikasinya ke depan gawat terhadap penegakan hukum kita kalau misalkan hanya sebegitu, Mas. Bagaimana dengan pembunuh-pembunuh yang lain nanti ketika melihat ini dan memiliki rasa yang tidak takut lagi akan hukum di kita ini karena sebegitu ringannya ternyata hukuman seorang pembunuh di Republik ini. Nah itulah yang jadi Oke, Mas Yonatan, sebelum kita akan tanya juga mengenai persidangan kali ini, kami memiliki cuplikan wawancara kami terhadap salah satu pihak keluarga Yosua, tepatnya Ibunda Yosua. Kita tayangkan berikut ini. Baik, kita akan tayangkan. Kita meminta keluarga dan semua masyarakat Indonesia hukuman yang seberat-beratnya itu hukuman 340.
Ya, sepantas-pantasnya hukuman mati karena mereka sudah melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa. Tempat tersangka yang lain juga diharapkan juga Bu ya, kayak Ferdi Sambo, Putri. Iya, semuanya yang terkait di dalamnya, pelaku, terdakwa, ya, semoga hakim memberikan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan hukuman 340 atau hukuman mati ya sepantasnya. Oke, itu untuk harapannya kepada dua terdakwa kemarin yang menjalani tuntutan. Untuk kali ini, Ferdi Sambo, kemudian Putri Candrawati, apakah pihak keluarga masih berpegang teguh hukuman maksimal? Ya, sebetulnya dari awal sampai sebelum dibacakan tuntutan kemarin, keluarga itu sebetulnya sangat optimis dengan penegakan hukum di Republik kita. Dalam hal ini kan kita sebagai pelapor sudah serahkan kepada kejaksaan sepenuhnya dan kami percaya kepada jaksa untuk di dalam dakwaannya dan dalam membuktikan dakwaannya kami percaya penuh, begitu juga dengan majelis hakim. Namun ketika kita melihat terkait hasil persidangan kemarin di mana jaksa penuntut umum membacakan tuntutan 8 tahun, rasa optimisme kami sedikit meluntur karena melihat hukuman tuntutan yang disampaikan adalah 8 tahun. Jadi kita bisa beranggapan nyawa seorang almarhum ini hanya dihargai selama 8 tahun. Tentu ini menjadi luapan emosi pihak keluarga yang melihat hal ini. Tentu saja apa yang tadi kita saksikan bersama di dalam cuplikan, keluarga selalu meminta hukuman maksimal bagi siapa saja yang terlibat. Saya rasa itu adalah hal yang wajar. Karena itu adalah luapan emosi dari orang tua yang melihat anaknya terbunuh secara sia-sia. Nah, terkait persidangan hari ini yang dimana jaksa penuntut umum akan membaca tuntutan terhadap Ferdi Sambo, ini taruhannya adalah marwah institusi, dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum yang akan membacakan tuntutannya. Tetapi yang mau saya garis bawahi di sini, seperti kita ketahui bersama, aktor intelektualnya adalah seorang Ferdi Sambo, sehingga jika sampai Ferdi Sambo tidak sesuai dengan harapan ya, tuntutannya ataupun itu tidak maksimal begitu, tentu ini akan jadi pertanyaan besar seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini pertaruhannya penegakan hukum, ketegasan kita di dalam menjalani proses hukum di Republik ini. Ini akan menjadi kaca buat kita semua berkaca dari kasus ini. Kalau memang setuju dan betul ini mengembalikan kepercayaan publik dan serius dalam menegakkan hukum di Republik ini, menurut saya ini adalah titik baliknya, Mas. Jadi jangan sampai sia-siakan momentum ini. Kalau misalkan masih tuntutan yang ringan, tentu kepercayaan masyarakat saya yakin yang sudah jeblok, yang sekarang lagi mau naik begitu akan jauh jeblok lebih dalam lagi. Sehingga itulah harapan kita keluarga pada persidangan hari ini. Pertanyaan besarnya di sini, Mas Yonatan, artinya akankah hukuman tersebut terrealisasi? Kita coba saksikan informasi yang sudah kami rangkum berikut ini. Bahwa saya akan bertanggung jawab atas penembakan ini. Hanya kamu harus menjelaskan bahwa ini tembak-menembak. Keterangan saksi-saksi yang juga menjadi terdakwa dalam persidangan pembunuhan Yosua telah dikonfrontasi kepada Ferdi Sambo. Di antaranya, hakim telah menanyakan kepada para saksi terkait skenario pembunuhan Yosua seperti yang sempat disampaikan terdakwa Richard Eliezer. Saudara disampaikan oleh Ferdi Sambo apa pada waktu itu? Jadi pada saat itu saya diajak ke dalam, Yang Mulia, duduk di dalam. Saya duduk di kursi yang sofa yang satu, Pak Sambo duduk di sofa yang panjang, Yang Mulia, sebelah ke arah saya, dekat ke saya. Terus pada saat itu Bapak nanya ke saya, Yang Mulia, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya jawab, saya tidak tahu Bapak. Nah, habis itu dia diam, Yang Mulia. Kan saya nangis beliau, Yang Mulia, dari depan lift keluar lift itu memang beliau nangis, Yang Mulia. Baru dia bilang, memang kurang ajar anak itu. Sudah nggak menghargai saya dia sudah menghina pangkat, harkat dan martabat saya. Nggak ada gunanya pangkat saya ini, Chat, kalau keluarga saya dibeginikan. Terus dia bilang ke saya, memang harus dikasih mati anak itu. Habis itu dia maju, Yang Mulia, mengubah posisi. Pertama kan biasa, Yang Mulia, duduk. Habis itu dia merapat begini ke saya, Yang Mulia. Baru dia lihat ke saya, nanti kamu yang bunuh Yosua ya, dia bilang ke saya. Kalau kamu yang bunuh, nanti saya yang jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita lagi, Chat. Saya pada saat itu cuma jawab, siap Bapak. Perintah saudara terdakwa Ferdi Sambo saat itu bunuh.
bukan hajar. Bukan yang mulia. Selain membantah eksekusi, Sambo juga membantah keterangan Azan Romer tentang Sambo memegang sarung tangan dan pistol HS-9. Kapan saudara membuat skenario itu? Setelah istri saya jemput ke dalam kamar, kemudian diantar Ricky ke Saguling, saya kemudian masuk kembali ke dalam menyampaikan ke Richard bahwa saya akan bertanggung jawab atas penembakan ini. Hanya kamu harus menjelaskan bahwa ini tembak-menembak yang diawali dari teriakan ibu di dalam kamar. Kemudian Yosua menembak kamu balas menembak. Itu saja skenario awal atau cerita tidak benar yang saya minta Richard untuk menyampaikan pada saat pemeriksaan. Dan Romer sama-sama mengetahui jenis senjata, tapi keterangan saudara berbeda dengan keterangan Azan Romer. Bisa saudara terangkan? Saya sudah, mohon maaf Yang Mulia, pada saat di pemeriksaan di Makobrimob saya juga sudah sampaikan. Kenapa kamu sampaikan seperti itu? Ya karena saya diancam akan ditersangkakan dan semua sudah melihat CCTV itu. Saya bilangnya kamu nggak bisa begitu, memberikan keterangan yang kemudian harus membuat keterangan yang menyudutkan saya. Saya sampaikan demikian, tapi dia tetap bertahan dengan keterangannya Yang Mulia. Fakta lain yang diungkap Ferdi Sambo, ia mengaku pemerkosaan yang dialami istrinya Putri Chandrawati adalah benar dan bukan ilusi. Sambo pun mengaku berani berkelahi dengan Yosua, namun tetap meminta backup dari para ajudannya. Dalam kasus ini, Sambo disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ferdi Sambo merupakan dalang yang menyuruh dan membuat skenario seolah-olah terjadi tembak-menembak di rumah dinasnya. Ia dijerat ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Ajudan Sambo Ricky Rizal dan asisten rumah tangganya Kuat Ma'ruf telah lebih dulu menjalani sidang tuntutan. Jaksa menuntut keduanya 8 tahun penjara. Jika berkaca pada tuntutan keduanya, pakar hukum pidana Hipnu Nugroho memprediksi Ferdi Sambo akan lolos dari jerat hukuman mati. Karena kalau sampai pidana mati, jauh sekali ini, 8 tahun. Sepertinya ya paling 2 seumur hidup. Itu tampaknya seperti itu. Akankah jaksa menuntut hukuman mati pada Ferdi Sambo dan akankah vonis majelis hakim sesuai dengan ekspektasi publik? Pasalnya, Sambo adalah orang yang memberi perintah dan berupaya menghalangi penyidikan kasus ini. Terlebih, posisi Ferdi Sambo sebagai penegak hukum dengan pangkat cukup tinggi. Tim Liputan, Metro TV. Ya, Mas Yusuf, tampaknya waktu kita cukup terbatas di sini, tapi berkaca pada hal yang memberatkan dan meringankan yang menjadi pertimbangan tuntutan jaksa kemarin, seberapa optimis bahwa Ferdi Sambo akan mendapatkan hukuman setimpal? Ya, kalau kita lihat apa sih yang meringankan Ferdi Sambo, saya rasa tidak ada. Justru yang sangat memberatkan sangat-sangat banyak, bahkan kalau disebutkan satu persatu kita kehabisan waktu, tetapi akan saya rangkum yang paling mendasar. Kita ketahui Ferdi Sambo ini adalah seorang jenderal, seorang kadif propam yang dimana memiliki kewenangan yang sangat besar, yang seharusnya di dalam menangani setiap harus menggunakan hukum. Itu adalah suatu kewajibannya. Tapi di sini yang bersangkutan sendiri melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangannya, kemudian melakukan pembunuhan terhadap ajudannya sendiri. Kemudian kalau kita lihat satu Indonesia dibohongi, bagaimana dengan skenario kebohongan yang telah disampaikan oleh Ferdi Sambo. Kemudian siapa saja yang terlibat, atau Ferdi Sambo melibatkan banyak sekali polisi-polisi yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, menjadi terlibat dan terseret. Nah, itu kan merupakan dasar pemberat yang sangat fatal yang tidak bisa terelakkan terhadap Ferdi Sambo. Ditambah lagi, dia telah menghilangkan seorang ajudan, seorang anak laki-laki yang merupakan andalan keluarga yang tidak bersalah. Nah, ini pasti akan menjadi dasar pemberat yang menurut saya majelis hakim sudah tidak ada pilihan lain selain hukuman maksimal menurut saya. Tetapi selintingan saya mendengar bahwasanya hukumannya ini hanya angka, jadi bukan huruf. Nah, kalau huruf itu kan ada hukuman mati atau seumur hidup. Angka itu ya di 340 20 tahun. Tetapi ya sampai saat ini keluarga masih berdoa, percaya penuh bahwasanya majelis hakim dalam memutus perkara ini bisa memutus yang seadil-adilnya. Kita saksikan aja, Mas. Kita akan nantikan nanti, Mas Yusuf, singkat saja terakhir tanggapan, bukan pelecehan tapi perselingkuhan.
Ya, menurut saya terkait hal tersebut, jaksa penuntut umum terlalu berani dan terlalu cepat sekali berkesimpulan terhadap perselingkuhan yang diucapkan oleh kejaksaan. Nah, dalam hal ini jaksa penuntut umum. Karena apa buktinya? Tidak ada bukti material terkait pelecehan. Jadi saya meyakini untuk pelecehan atau perselingkuhan itu memang tidak ada, tetapi ada motif lain yang ini sebetulnya harus digali jauh lebih dalam. Oke, kita akan nantikan bagaimana jalannya persidangan kali ini. Terima kasih untuk sementara Mas Yonatan Baskoro, kuasa hukum keluarga Yosua, sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih. Baik, pemirsa, untuk sementara demikian